Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menggelar pilkada ulang jika calon tunggal kalah dari kota kosong di pilkada 2024. Calon tunggal pada pilkada serentak 2024 harus memperoleh lebih dari 50% suara sah. Jika tidak, daerah tersebut dipimpin oleh penjabat sementara. Sejumlah calon pilkada 2024 di beberapa daerah dipastikan akan melawan kota kosong. Mereka menjadi calon tunggal yang tidak mempunyai lawan tanding. Dari data final KPU, total ada 43 daerah dengan kandidat tunggal dari 545 daerah yang menyelenggarakan pilkada 2024. Penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal itu tersebar di 1 provinsi, 37 kabupaten, dan 5 kota. Untuk memperkecil jumlah pertarungan calon melawan kota kosong, KPU pun memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah di 43 daerah itu. Pendaftaran Cagada yang semula dibuka pada 27 hingga 29 Agustus lalu, khusus di 43 daerah itu dibuka kembali pada 2 hingga 4 September 2024. Ketua Divisi Teknis KPU Idam Holik menyatakan ketika calon tunggal kalah, sesuai ketentuan pasal 54D ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ada pilkada ulang yang bisa diselenggarakan pada tahun berikutnya atau sesuai dengan jadwal 5 tahun sekali. Kami dalam pengaturan teknis berupaya untuk mendorong agar tidak terjadinya calon tunggal ya. Agar tidak terjadinya calon tunggal dengan harapan ketika kami nanti perpanjang atau ekstensi masa pendaftaran itu calon lebih dari 1 dengan harapan demikian. Tapi tentunya ini semua merupakan kewenangan politik partai ya, yang kami tidak bisa masuk terlalu jauh. Kami hanya menyampaikan saran melalui aturan yang kami terapkan agar satu daerah itu tidak ada calon tunggal karena masyarakat memiliki hak untuk memilih pasangan calon lebih dari 1. Sesuai dengan aturan yang ada, calon tunggal pada pilkada serentak 2024 harus memperoleh lebih dari 50% suara sah. Jika tidak, daerah itu dipimpin oleh penjabat. Memang kalau kota kosong gitu ya, terutama calon tunggal itu tidak melampaui 50% plus, saya kira memang ke depan pemenangnya adalah kota kosong. Kota kosong dalam arti bahwa dia akan dipimpin oleh penjabat yang saya kira dalam beberapa masa ke depan dia akan ditunjuk oleh pemerintah sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Ini yang saya kira tinggal kita cek apakah 43 ya yang melawan kota kosong ini justru tidak melampaui 50% plus itu. Karena ini tentu akan menjadi satu tantangan yang menurut saya tidak main-main. Karena untuk mencapai perolehan suara 50% itu bukan perkara gampang. Putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalonan pada Pilkada 2024 berhasil menekan terjadinya pilkada hanya dengan 1 pasang calon. Namun penurunan itu rupanya belum terlalu signifikan. Iya, kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya berkontribusi menekan calon tunggal, walaupun itu lebih terasa dampaknya di tingkat provinsi. Nah, Pilkada 2024 ini pengulangan daerah-daerah yang berpilkada antara rentang 2017, 2018, dan 2020. Kalau diperhatikan memang angkanya sementara masih di bawah 50 daerah. Nah, terjadi penurunan sedikit, tetapi angkanya tetap konsisten persentasenya antara 8-9% dari jumlah daerah yang bahkan sampai 10% ya. Kalau 545 hampir 10% lah. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.